Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Minta tolong untuk salah satu memimpin doa. Silakan Mbak Samratun. Oke Bu, terima kasih seluruhnya. Siap pada Ibu Guru hormat gerak. Siap gerak. Berdoa mulai. Amin. Ya, terima kasih Mbak Samrodo. Semoga dengan kita membaca doa tadi dapat melancarkan kegiatan belajar kita pada hari ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat pagi anak-anak. Semangat pagi. Luar biasa. Luar biasa. Ada yang lupa ternyata. Ya, setiap saya mengucapkan semangat pagi, kalian jawabnya pagi, pagi, pagi. Alhamdulillah. Coba kita ulangi. Semangat pagi anak-anak. Pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada hari ini, adakah yang tidak masuk? Tidak. Masuk semua. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Ya, baiklah anak-anak, kita pada pagi hari ini akan membahas materi mengenai melaksanakan tabayun. Setelah kita kemarin sudah belajar tentang hibah, sekarang kita belajar mengenai tabayun. Sebelumnya, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan atau yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Ya, yang pertama yaitu tentang memahami pengertian tabayun dengan baik dan benar. Yang kedua, memahami perintah tabayun dalam Al-Quran. Yang ketiga, mengidentifikasi cara bertabayun dan dampak negatif media sosial. Yang keempat, mengidentifikasi cara menghindari berita palsu atau hoax. Yang kelima, memahami hikmah melaksanakan tabayun. Nah, sebelum kita masuk lagi ke dalam materi, ada dua pertanyaan untuk kalian. Pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana cara bertabayun terhadap suatu berita. Yang kedua, apa bahaya media sosial? Nah, anak-anak, siapakah yang ingin menjawab soal nomor 1? Saya, Bu. Oh iya, silakan Mbak Elsa. Menurut saya, cara bertabayun pertama kita identifikasi dulu sumber beritanya, Bu. Pastikan berasal dari sumber yang terpercaya dan dapat dipercaya, seperti situs berita yang sudah dikenal atau media resmi seperti itu, Bu, agar terhindar dari berita hoax. Begitu menurut saya, Bu. Oh iya, terima kasih Mbak Elsa. Memang begitu. Jadi sebelum kita membagikan suatu berita, kita itu harus memeriksa sumbernya terlebih dahulu. Kita beri tepuk tangan untuk Mbak Elsa. Ya, untuk soal yang kedua yaitu apa bahaya dari media sosial? Siapa yang akan menjawab ini? Saya, Bu. Oh iya, silakan Mbak Indah. Bahayanya yaitu informasi yang kita terima, dan itu sikap sosial kita, menurut saya, Bu. Oh iya, terima kasih Mbak Indah. Kita berikan tepuk tangan untuk Mbak Indah. Ya, memang begitu anak-anak. Jadi, media sosial itu juga ada bahayanya. Bahaya yang sangat terlihat di sekitar kita yaitu menumbuhkan sifat egois. Jadi, teman bicara kita biasanya kalau dia sedang bermain media sosial, dia itu ranggagas seperti itu. Ya,
Kemudian anak-anak di sini Bu Guru punya infografis. Nah, kalian perhatikan infografis berikut ini. Ya, sudah nggih, adakah yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Oh iya, silakan Mbak Priska. Kenapa kok kita harus tabayun, Bu? Oh iya, terima kasih Mbak Priska. Kenapa kok kita harus bertabayun? Nah, ini yang selanjutnya. Tabayun sudah diperintahkan di dalam Al-Quran, yaitu melalui Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Jadi begitu, tabayun ini sudah diperintahkan Allah di dalam Al-Quran. Nah, kalian pasti sudah tahu dan sudah tidak aneh lagi atau tidak asing bahwa zaman modern ini banyak kemajuan di bidang teknologi dan informasi. Setiap hari silih berganti informasi yang kita dapatkan. Bahkan sumber-sumber yang tidak hanya dalam media cetak saja. Media sosial itu lebih banyak sumbernya. Kemudian sampai di sekolah kalian mungkin sering juga mendengar isu suatu berita dari teman-teman kalian. Kemudian internet juga menyajikan informasi yang belum jelas kebenarannya. Sikap tabayun itu penting untuk ditegakkan. Kita hendaknya mencermati setiap informasi yang kita terima, baik melalui teman, media sosial, atau bahkan media cetak. Nah, begitu Mbak Priska dan teman-teman, kenapa kok tabayun itu harus kita laksanakan? Iya, Bu. Ya, kemudian kata kunci pada pembelajaran hari ini yaitu yang pertama tabayun dan yang kedua media sosial. Siapa di antara anak-anak yang tidak memiliki media sosial? Nggak ada, punya semua, Bu. Punya semua ya, alhamdulillah. Nah, media sosial itu bukan berarti buruk, malah kita harus punya untuk kita gunakan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang baik seperti itu. Nah, anak-anak pada hari ini kita akan pengambilan nilai diskusi kelompok. Saya akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Oh, mohon maaf, 8 kelompok yang terdiri dari 4 orang. Nah, absen 1 sampai 4 jadi kelompok 1, 5 sampai 8 jadi kelompok 2, dan seterusnya. Tugas kalian adalah mencermati beberapa video yang akan saya putarkan. Jadi saya punya beberapa video, silakan dicermati, kemudian nanti kalian berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Bu, saya mau izin ke kamar mandi dulu, Bu. Oh ya, silahkan. Ya, ini video pertama, silahkan diamati. Aparat Polres Subang meringkus 3 tersangka pencurian mobil jasa pengisi mesin ATM di Subang, Jawa Barat. Ada keterlibatan orang dalam kasus pencurian uang lebih dari 4,8 miliar rupiah. Nah, ini tadi video Negara Subang. Video yang pertama anak-anak sudah kalian cermati. Kita lanjutkan ke video yang kedua. Video yang kedua. Pemirsa, mobil jasa pengisi mesin ATM di Subang, Jawa Barat yang membawa uang 4,8 miliar rupiah dicuri. Pencurian diotaki pegawai jasa pengiriman uang yang bertugas sebagai pengawalan saat terjadi pencurian. Nah, tadi video kedua, sekarang silahkan diamati video yang ketiga. Inilah detik-detik sebuah mobil berisi uang 4,8 miliar rupiah dicuri garong di halaman parkir Banderi Desa Karanganyar, Kecamatan Pusaka Negara, Kabupaten Subang. Peristiwa itu terjadi pada 18 Januari 2023.
Mobil itu sendiri mengangkut uang 4,8 miliar rupiah untuk mengisi mesin ATM di kantor cabang tersebut. Dalam rekaman kamera pengawas, tampak mobil putih terparkir di dekat ruangan mesin ATM, di mana di dalamnya terdapat. Ya, anak-anakku, itu tadi ada video 1, video 2, dan video 3 yang telah kita saksikan bersama. Nah, tugas kalian silahkan diskusikan bersama kelompok kalian. Yang pertama, apa isi dari video tersebut? Yang kedua, deskripsikan apa pesan Islam tentang melaksanakan tabayun dalam menerima suatu berita atau informasi. Nah, saya beri waktu 15 menit untuk berdiskusi. Ya Bu, siap. Sudah selesai Bu. Oh iya, tunggu temannya dulu. Ayo Pak Amri, Sudah, Bu. jangan pamit dulu. Bu, izin minum ya Bu. Oh iya, silahkan. Ya, 15 menit sudah kita lewati. Nanti saya akan menunjuk salah satu di antara kelompok kalian yang akan berdiskusi. Mungkin sebelum saya tunjuk, adakah yang ingin berdiskusi terlebih dahulu? Mau jawab Bu. Oh iya, silahkan. Dari kelompok? Ini dari kelompok 4 Bu. Dari kelompok 4. Ya, silahkan Mbak. Ya, saya Bu. Saya Mbak Aminatul mau mewakili kelompok saya. Iya. Itu dari 3 video tersebut itu menyampaikan tentang penangkapan tersangka pencurian mobil berisi uang 4,8 M itu tadi sudah terbukti kebenarannya. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu pesan Islamnya dalam melaksanakan tabayun itu menerima berita, tabayun dulu dalam menerima berita terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 6 yang artinya orang-orang yang beriman jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu. Itu Bu dari kelompok kami Bu. Ya, terima kasih Mbak Aminatul. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, untuk yang selanjutnya, siapa yang akan presentasi yang berikutnya? Kelompok 3 Bu. Oh iya, kelompok 3. Ya. Silakan, Mbak Samrotul. Iya. Ini tadi hampir sama dengan yang dari kelompok 4. Kita kan yang di video pertama itu memang sudah pasti karena itu CCTV ya Bu. Itu pencurian tentang pencurian uang. Nah, terus 2 tadi pesan Islam yang dapat kita ambil. Sebagai seorang muslim kita harus bertabayun ya dalam setiap berita, apalagi berita itu ketika CCTV itu kan sudah terbukti ya Bu ya kebenarannya. Ya. Ya. Dan kita harus memeriksa kebenarannya sehingga ketika sudah disebarluaskan itu kan berita memang berita benar. Ya, terima kasih kelompok 3. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, demikian tadi semua kelompok sudah presentasi. Yang selanjutnya kita simpulkan bersama. Nah, yang pertama, ketika kita menerima suatu berita, entah itu berupa video atau berupa artikel atau koran, kita cek dulu sumbernya. Apakah sumber-sumber ini terpercaya atau tidak. Kemudian, yang kedua, periksa keselarasan beritanya. Bandingkan dengan berita lain seperti tadi. Kita bandingkan dari video 1, 2, dan 3. Kemudian, yang ketiga, telusuri fakta tambahannya. Yang keempat, periksa tanggal publikasinya. Karena seringkali kita mendapat share-sharean informasi, itu berita 10 tahun yang lalu, di-share kembali dan membuat geger lagi. Gitu. Kemudian, tinjau kredibilitas sumber video.
periksa untuk konfirmasi dari pihak yang berwenang. Kalau tadi sudah dikonfirmasi oleh pihak kepolisian, itu berarti beritanya sudah terbukti kebenarannya. Kemudian pertimbangan konteks. Untuk yang kedua, Istirahat, pesan Bu. oh iya, sebentar lagi satu poin lagi ya. Nanti kita terus istirahat. Pesan Islam tentang melaksanakan tabayun dalam menerima berita atau informasi. Yang pertama, yaitu pentingnya kebenaran dan terdapat dampak buruk berita palsu. Seperti yang tadi disebutkan oleh kelompoknya Mbak Aminatul, sudah disebutkan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Dan yang kedua yaitu sikap hati-hati. Ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah anak-anak, pertemuan kita cukup sampai di sini. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan membahas mengenai manfaat atau hikmah dari melaksanakan tabayun. Kita akhiri pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.